Bismillahirrahmanirrahim. Cahaya Ilmu, media pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kembali lagi dengan saya Nola Afrijolida dengan NIM 1814080030 dari jurusan Tadris IPA Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Nah, pada kuliah metodologi penelitian ini dengan dosen Bu Milyasari SPD MSI, kali ini kita akan melanjutkan kepada komponen bab 3 metode penelitian. Pertama, kita bahas dulu apa itu metode penelitian. Metode penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi, metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan. Sedangkan teknik penelitian adalah cara untuk melaksanakan metode penelitian. Metode penelitian ini biasanya mengacu pada bentuk-bentuk penelitian. Pokok pembahasan kita kali ini ialah rancangan atau desain penelitian, populasi dan responden penelitian, teknik pengambilan sampel, variabel dan data penelitian, bentuk-bentuk instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data secara deskriptif, teknik pengolahan data secara diferensial, dan prosedur penelitian atau langkah kegiatan penelitian. Nah, sekarang kita masuk ke rancangan atau desain penelitian. Desain atau rancangan penelitian pada dasarnya adalah strategi untuk memperoleh data yang dipergunakan untuk menguji hipotesa. Desain penelitian ini ditetapkan dengan mengacu pada hipotesa yang telah dibangun. Pemilihan desain yang tepat sangat diperlukan untuk menjamin pembuktian hipotesa secara tepat pula. Nah, menurut Profesor Sutrisno Hadi MA, jenis-jenis penelitian dapat digolongkan sebagai berikut. Menurut bidangnya, contohnya penelitian pendidikan dan pertanian. Menurut tempatnya, contohnya penelitian laboratorium dan penelitian perpustakaan. Menurut pemakaiannya, contohnya penelitian murni dan penelitian terapan. Menurut tujuan umumnya, contohnya penelitian eksploratif dan penelitian development. Menurut tujuan umumnya, contohnya adalah penelitian eksploratif dan penelitian development. Dan menurut tarafnya, contohnya penelitian inferensial. Menurut pendekatannya, contohnya adalah penelitian longitudinal dan penelitian cross-sectional. Nah, sekarang kita masuk ke populasi dan responden penelitian. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian, baik terdiri dari benda yang nyata, abstrak, peristiwa, ataupun gejala yang merupakan sumber data dan memiliki karakter tertentu dan sama. Beberapa populasi dikelompokkan sebagai berikut. Populasi berdasarkan atas jumlah. Yang pertama, populasi terbatas atau populasi terhingga, yaitu populasi yang dinyatakan dengan angka atau diberikan batasan secara kuantitatif. Yang kedua, populasi tak terbatas atau populasi tak terhingga, yaitu populasi yang tidak dapat ditentukan batas-batasnya secara kuantitatif. Nah, sekarang kita masuk kepada teknik pengambilan sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki sifat-sifat yang sama dari objek yang merupakan sumber data. Berikut ini ialah teknik pengambilan sampel. Yang pertama ialah sampel acak atau random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang setiap anggota populasinya memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi anggota sampel. Yang kedua ialah sampel terstratifikasi, yaitu teknik pengambilan sampel yang digunakan pada sampel apabila terdiri atas beberapa tingkat. Yang ketiga ialah sampel rumpun atau cluster sampling, yaitu teknik pengambilan sampel secara acak dengan perbedaan bahwa setiap unit sampelnya merupakan kumpulan atau cluster dan unsur-unsur. Nah, sekarang kita masuk kepada variabel dan data penelitian.
Dirjen Dikti-Depdikbud menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan variabel penelitian adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian. Dari pengertian tersebut, dapatlah dijelaskan bahwa variabel penelitian itu meliputi faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti. Nah, berikut ini adalah macam-macam variabel. Yang pertama, variabel bebas atau independen, yaitu faktor yang menjadi pokok masalah. Yang kedua, variabel penghubung atau intervening, yaitu variabel yang tidak dapat diamati langsung, tetapi hasilnya dapat diamati. Selanjutnya, variabel tergantung atau dependent, yaitu variabel yang tergantung dari variabel bebas. Selanjutnya, variabel random, yaitu variabel sebab yang diabaikan pengaruhnya. Selanjutnya, variabel moderator, yaitu variabel penting tetapi tidak diutamakan. Dan yang terakhir ialah variabel kendali atau variabel yang dikendalikan atau dibuat sama. Nah, sekarang kita masuk kepada contoh ya. Misalnya, pengaruh pendidikan terhadap etos kerja. Dari contoh di atas, jelas bahwa pendidikan lebih dahulu letaknya dalam judul. Ini berarti peneliti ingin melihat apakah ada pengaruh pendidikan seseorang terhadap etos kerja. Pendidikan adalah variabel bebas dan etos kerja adalah variabel terikat. Selanjutnya, kita masuk kepada bentuk-bentuk instrumen penelitian. Nah, instrumen adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data pada waktu penelitian dan harus disesuaikan dengan metode penelitian yang digunakan. Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengukur variabel dalam rangka mengumpulkan data. Menurut jenis variabel yang dapat diukur secara garis besar, dapat dibedakan menjadi dua instrumen. Yang pertama ialah instrumen untuk mengukur variabel dengan skala nominal dan ordinal atau data kualitatif, dan yang kedua ialah instrumen untuk mengukur skala interval dan rasio atau data kuantitatif. Sedangkan menurut metode pengumpulan datanya, instrumen penelitian dapat dibedakan menjadi alat untuk yang pertama, melakukan observasi, contoh instrumennya ialah checklist. Yang kedua, mengumpulkan data melalui dokumentasi. Yang ketiga, wawancara, contoh instrumennya ialah kuesioner dan pedoman wawancara. Yang keempat, angket, dan yang kelima, mengumpulkan data kuantitatif. Nah, selanjutnya kita masuk kepada teknik pengumpulan data dengan contoh instrumen yang digunakan. Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Teknik pengumpulan data berisi uraian tentang cara dan proses pengambilan dan pengumpulan data secara rinci dengan menunjukkan urutan langkah-langkah yang ditempuh. Nah, contoh-contoh dari variasi metode dan teknik dalam pengumpulan data ialah yang pertama, angket, yang kedua, wawancara, yang ketiga, pengamatan atau observasi, yang keempat, tes, dan yang kelima ialah dokumentasi. Teman-teman, yang dimaksud dengan instrumen pengumpulan data ialah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik dalam arti cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Nah, contoh dari variasi jenis instrumen pengumpulan data seperti yang telah kita sebutkan sebelumnya ya, yaitu angket, checklist, pedoman wawancara, dan pedoman pengamatan. Nah, teman-teman, dalam pemilihan metode dan instrumen pengumpulan data sangat ditentukan oleh beberapa hal loh. Yang pertama ialah objek penelitian, yang kedua sumber datanya, yang ketiga waktu, yang keempat dana yang tersedia, yang kelima jumlah tenaga peneliti, dan yang keenam ialah teknik yang akan digunakan untuk mengolah data bila data sudah terkumpul. Nah, selanjutnya kita masuk kepada teknik pengolahan data secara deskriptif dengan contohnya. Pengolahan dan penafsiran data disebut juga dengan analisis data. Nah, analisis data ini adalah suatu proses atau upaya pengolahan data menjadi sebuah informasi baru agar karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna untuk solusi suatu permasalahan khususnya yang berhubungan dengan penelitian.
Analisis data secara deskriptif adalah teknik analisis yang digunakan dalam menganalisis data dengan membuat gambaran data-data yang terkumpul tanpa membuat generalisasi dari hasil penelitian tersebut. Beberapa yang termasuk di dalam teknik analisis data secara deskriptif, kita contohkan datanya ke dalam bentuk yang pertama grafik, yang kedua tabel, yang ketiga frekuensi, yang keempat presentasi, yang kelima diagram, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita masuk kepada teknik pengolahan data secara inferensial. Analisis data secara inferensial adalah teknik analisis data dengan menggunakan statistik dengan cara membuat kesimpulan yang berlaku secara umum. Analisis intervensial ini menggunakan rumusan statistik tertentu, di mana hasil perhitungan rumus tersebut akan menjadi dasar dalam generalisasi yang sampel bagi populasi. Nah, selanjutnya kita masuk kepada prosedur penelitian atau langkah kegiatan penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Yang kedua, melakukan studi pendahuluan. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Yang keempat, mengidentifikasi variabel dan definisi operasional variabel. Yang kelima, menentukan rancangan dan desain penelitian. Yang keenam, menentukan dan mengembangkan instrumen penelitian. Yang ketujuh, menentukan subjek penelitian. Yang kedelapan, melaksanakan penelitian. Yang kesembilan, melakukan analisis data. Yang kesepuluh, merumuskan hasil penelitian dan pembahasan. Dan yang terakhir, menyusun laporan penelitian dan melakukan diseminasi. Baiklah, sekian video saya pada kali ini ya. Tolong dukung terus channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya untuk selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Cahaya Ilmu, media pembelajaran.